Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nih sudah pada balik. Kalau masih ada di bawah itu artinya di coworking. Apa lantai dua nih? Tetap semangat dan sehat mengerjakan tugas. Karena ini sudah minggu 12. Teman-teman tinggal sisa minggu depan dan minggu depannya lagi. 2 minggu lagi untuk menyelesaikan. Nah, teman-teman, pada minggu ini sebenarnya adalah materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu cukup apa ya? Teman-teman tuh sudah dapat yang mudahnya tadi pagi. Nah, terus dikasih lagi yang susah. Jadi ini cuman kayak menggugurkan kewajiban dan mereview sekaligus apa ya, lebih ke memorize lah, memorize, memahami lagi terkait apa yang telah dilakukan pada Senin minggu lalu. Jadi pada Senin minggu lalu teman-teman kan diminta untuk mengerjakan sebuah perakalan matriks nomor 5 dan 6. Nah, pada tugasnya yang harusnya nanti malam dikumpulkan, teman-teman diminta untuk ya melakukan operasi peralihan antara matriks baris, matriks kolom, kemudian diperoleh diagonal dan sebagainya. Termasuk di nomor 6 diperoleh kosak dan seterusnya. Nah, sebenarnya materinya itu teman-teman baru Kamisnya, cuman Kamisnya ya baru keluar kota, jadi ya agak telat. Jadi pada pada malam ini teman-teman yang tak sampaikan tuh adalah alasan. Kenapa sih? Waktu kita melakukan perkalian matriks itu bentuknya harus seperti itu. Jadi singkat aja. Cuma itu doang yang tak sampaikan. Karena ya waktunya terbatas terkait operasi matriks terutama perkalian. Seharusnya pas di kelas teman-teman sudah cobain. Kalau misalnya dalam proses perkalian matriks ya, proses perkalian matriks itu nggak cukup dengan dua for. Ini udah tak sampaikan tadi pagi di kelas. Kalau misalnya teman-teman butuh 3 lapis for. Jadi for pertama itu untuk baris, for kedua itu untuk kolom. Ini berlaku kalau misalnya teman-teman melakukan operasi penambahan, pengurangan matriks. Jadi for baris sama for kolom. Kenapa? Karena dalam proses operasi list dalam list, jadi teman-teman punya ini matriks ya. Ini kita nyebutnya matriks oke lah. Padahal kan ini kalau misalnya kita print ya, ini koma 3 4. Ini kayak gini ya. Ini kan kalau kita buat matriks biasa kan kayak gini ya. Sebelum kita tahu nampe nih, jadi materi praktikum tadi pagi ya di skip dulu di memori yang lain. Sebelum kita tahu nampe kan cara kita buat list minggu lalu kan seperti ini nih. Jadi A, kurung siku, kurung siku. Nah, ini kan kalau misalnya di print, itu kan bentuknya list ya, list. Nah, list ini teman-teman memiliki kelemahan atau kekurangan lah, di mana ketika dilakukan proses operasi seperti penambahan, ketika kita langsung melakukannya A plus B, maka dia itu sifatnya adalah append atau menambahkan. Jadi sama kayak append lah. Teman-teman punya matriks nih, dua kali dua sama 2 kali 2 nih. Nah, nanti diperoleh hasilnya itu 4 baris 2 kolom, 4 kali 2. Jadi dia itu menambahkan matriks B ke matriks A. Nah, inilah kekurangannya dari list sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita bandingkan sama NumPy, ya ini memang tidak efisien. Cuma nanti teman-teman harus pahami ketika mengerjakan ujian ya maupun tugasnya, itu teman-teman nanti diminta untuk melakukan operasi matriks dengan dua cara. Dengan cara ini, dengan list dalam list itu yang ini ya, yang pakai for sama dengan cara NumPy. Jadi dua-duanya teman-teman harus paham. Makanya kita ajarkan dulu basicnya itu ya ini list dalam list. Cuman dalam penerapannya yang tadi pagi itu adalah NumPy. Jadi teman-teman itu awal mulanya. Jadi mohon maaf ini materinya agak mundur ke belakang. Tadi pagi kan teman-teman kelas ini sudah pakai NumPy ya, sudah merasakan nikmatnya kalau perkalian matriks dengan NP titik dot. Sedangkan ini yang tak sampaikan adalah perkalian matriks for dalam for. Nah, itu ya agak agak ngeselin gitu kan. Kapan kita belajar ginian lagi sudah pakai NP dot. Cuman masalahnya nanti pas ujian nanti tak minta untuk mengerjakan sebuah matriks, diminta dalam dua bentuk metode. Satu dengan list, jadi for dalam for, sama yang kedua adalah dengan NumPy. Seperti itu. Jadi itu awal muasalnya. Nah, untuk materinya teman-teman cukup simpel aja. Kita pengen belajar terkait kenapa dalam proses perkalian matriks teman-teman diminta untuk membuat for 3 lapis. Ini kan sama kayak tugasnya kan. For-nya itu ada for I, for J, for K. Udah, gitu dong materinya sebenarnya. Nah, ini kita review cepet aja. Ini materi-materi ini cuma pengantar. Matriks, cara buat matriks ya ini anggap teman-teman belum dapat materi praktikum sampai gitu kan. Jadi nggak tahu nih, wah apa ini NP titik array, nggak tahu. Jadi kita kita masih menggunakan
array itu seperti ini bentuknya. A sama dengan kurung siku kurung siku. Ini array dua dimensi. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Kolom satu, kolom dua, kolom satu, kolom dua. Bentuknya seperti ini. Ini cara kita mendefinisikan matriks. Pada list. Ya, jadi list Hah? baris satu, baris nol, baris satu, baris dua. Alright. Terus teman-teman nih lanjut aja. Cara menampilkan kan kalau secara teori teman-teman banyak cara untuk menentukan matriks. Teman-teman bisa aja kalau ketika sudah buat matriks langsung aja print A. Nah, namun nah, ketika kita klik print A bentuknya seperti ini nanti. Jadi baris satu baris seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menampilkan atau ngevisualisasiinnya dengan menggunakan for. Jadi for i in range len A sama for j ini kan baris nih. Ini kan baris, kalau ini kolom. Nah, ini menampilkan. Jadi print A kolom nol baris nol kolom nol yakni satu, terus baris nol kolom satu yakni dua. Nah, nanti bentuknya seperti ini yang ini. Nah, ini cuman bentuk visualisasinya aja, teman-teman. Monggo pas tugas itu mau membuat yang mana. Keduanya sama-sama benar dan lebih ke bentuk visualnya aja. Terus matriks kosong. Nah, matriks kosong ini penting. Nah, ini jadi hal yang harus teman catat. Harus diingat dalam otak, dalam memori. Dalam operasi matriks, penambahan, pengalihan, pengurangan, yang list dalam list, jadi yang menggunakan for. Jadi for, itu teman-teman wajib, kudu, gitu. 100%. Tidak boleh sunah muakat pun nggak bisa. Jadi wajib memiliki wadahnya, yakni sebuah matriks kosong. Jadi dalam posisi atau proses for, yakni list dalam list, teman-teman wajib menentukan atau membuat ya wadah biar dia terisi. Sebagai contoh, kemarin ketika teman-teman melakukan proses ini ya, C sama dengan A plus B. Nah, teman-teman harus definisikan dulu matriks C ini. Berupa misalnya ukurannya 2 kali 2. Maka kita buat dulu sebuah kosongan 2 kali 2. Ini wajib. Karena proses tadi tak sampaikan, for list dalam list itu dia itu apa ya lebih ke proses per indeksnya. Jadi teman-teman misalnya punya nih angka matriks A 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya teman-teman melakukan operasi misalnya ada B ya, B ini 4, 5, 6, 7 melakukan operasi A plus B, maka dia tuh langsung ngegabung. Jadi bentuknya kayak gini nanti. Bentuknya jadi panjang gitu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, salah. 4, 5, 6, 7. Ngegabung ke bawah. Karena dia tuh nganggap A itu list, B itu list, terus plus itu adalah list tambah list. Jadi dia append. Nah, teman-teman tahu kan di list ada append. Append list. Jadi dia tuh seakan-akan menambahkan dua buah list jadi satu. Makanya bentuknya panjang kayak gini. Nah, itu. Nah, untuk melakukan operasi penambahan pengurangan yang teman-teman sudah pelajari 2 minggu lalu, itu kan kita harus mengakses indeksnya kan. Jadi kalau misalnya mau menambahkan 1 sama 4, kita harus buat dulu aksesnya. A indeksnya 0 sama 0 plus B indeksnya 0 sama 0. Nah, ini diletakannya di mana? Nah, ini gunaannya matriks kosong itu diletakkannya di mana? Diletakkan di C indeks nol baris nol. Nah, itulah pentingnya. Kita harus mendefinisikan dia itu diletakkan di mana sih? Nah, itu harus tahu. Dan itu dilakukan per indeks. Di indeks. Jadi, indeks 0, indeks 0,0 ya, baris 0,0 itu adalah hasil penambahan baris 0,0, I0, J0 dari matriks A plus baris 0,0 dari matriks B. Ya gitu. Dan diulang. Nah, kalau misalnya nggak ada matriks kosong, teman-teman nggak bisa mengisinya. Jadi, dia error. Nah, itu ya. Nah, itu matriks kosong sangat penting untuk seluruh operasi matriks, penambahan, penjumlahan, dan sebagainya. Jadi teman-teman wajib bisa membuat matriks kosong. Cara membuat matriks kosong ini sudah disampaikan oleh Mas Arya atau Mas Alvin ya di praktikum, bahwasanya bisa pakai cara yang ini yang atas atau cara kedua. Kalau nggak salah Arya ini ya, demoin cara yang kedua ini ya. Nah, ini teman-teman, intinya sama. Sepanjang baris matriks, ya, matriks kan mereka sepanjang baris nih, sama sepanjang kolom itu dibuat nol. Intinya seperti itu. Atau kalau mau dibuat manual juga boleh, nggak masalah. Jadi A sama dengan 0, 0, 0 atau teman-teman pakai script ini. Kalau misalnya cara manual tuh oke, tapi kalau misalnya matriksnya gede, 10 kali 10, 20 kali 20, wah itu mampus juga. Nggak bisa selesai ngerjain. Itu teman-teman. Jadi bisa pakai ini.
script yang dua ini. Oke, boleh pakai ini bebas terserah apapun, sama aja nanti hasilnya. Oke, ini indeks matriks yang udah pada tahu, kita lewati saja. Oke, ini tadi yang tak bilang, kalau misalnya mau nambahkan A sama B, ya, dua ini ya, nanti hasilnya tuh seperti ini yang bawah. Dia kayak ngapain jadi satu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngapkan matriks yang sebenarnya kan seperti ini kan, harusnya seperti ini. Jadi kita melakukan operasi itu by index. Makanya kita punya rumus yang ini. Nah, yang ini nih. Jadi C00 sama dengan A00 plus B00. Terus dia naik lagi. C01, A01, B01. Naik lagi. C11, 10, A10, B10. Terus terakhir C11, A11, B11. Udah selesai. Bentuknya kayak gitu. Set. Ini ya, matriks ya. Matriks kosong, terus penjumlahan matriksnya. Jangan lupa yang atas itu adalah baris, yang J itu sepanjang kolom. Oke, itu materinya sebenarnya. Lanjut, tekan matriks dengan skalar. Nah, inti matriks dengan skalar sebenarnya mirip-mirip sama kayak penambahan penjumlahan. Cuma penambahan penjumlahan ini teman-teman perlu mendefinisikan dua buah matriks kayak gini kan. Yang ini. Yang ini. Set. Nah, kalau perkalian skalar udah teman-teman ini aja, ini nggak usah. Terus 5 dikali nah yang ini. Set. Nanti kan dia bakal proses tuh, proses 5 dikali A 0 0. Terus 5 dikali A satu satu. Sorry, 0 1. Dan seterusnya. Ini berarti 1 0, nih 1 1. Nah, itu proses seperti itu. Dan dia dilakukan secara berurutan dengan for. Nih ya, prosesnya gini. Set. Nah, ini yang tadi tak bilang. Sorry, salah. Yang ini nih. Nah, ini rumusnya. Rumusnya kalau misalnya sintaksnya eh, dengan perkalian matriks dengan skalar. Jadi, satu, harus punya wajib kudu punya matriks kosong. Boleh nggak? Caranya mau manual kayak mau ini kayak atau mau yang satunya dengan yang for yang list comprehension namanya. Itu ya bebas terserah. Yang penting punya matriks 0 kali 0 0 dengan ukuran yang sama dengan dimensi matriks yang mau kita cari. Nah, itu ya. Nah, terus ah, Lala, gimana G-nya sudah bisa lah. Tadi kayak ngecet aku. Terus Ya, nanti aja. oke. Terus teman-teman baru kita lakukan operasinya, operasi konstantanya. Nah, itu kalau salah. Jadi ini gampang. Nah, yang jadi problem teman-teman nanti yang di sini perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks ini agak spesial. Kenapa? Karena selain kita mengalihkan sebuah indeks, jadi indeks matriks A sama indeks matriks B, kita kalikan, ada proses penuh penambahannya. Jadi semisal teman-teman punya ini matriks nih. A 1,2 sama B 1,34 B 1,2. Ketika dilakukan proses operasi perkalian, teman-teman kan perlu mengalihkan nih satu dikali satu nih. Ini em, nggak bisa kelihatan ya kursorku ya, besar pointer gitu. Kok bisa? Satu kali satu, pakai pen aja. Satu dikali satu, nah nih plus 2 kali 2. Oke, pen aja nah. Yang ini dikalikan ini plus 2 kalikan ini. Nah, hasilnya ini peroleh lah nanti di baris yang atas. Yang ini. Terus yang bawahnya 3 dikalikan satu plus 4 dikalikan 2 plus ini. Nah, itu caranya. Jadi ada proses penambahannya. Yang perlu diingat, satu, proses operasi perkalian di Python matrix ya, list dalam list dengan for itu harus sesuai atau mengacu mengikuti rules di perkalian matriks dengan MTK seperti biasa. Jadi kalau misal teman-teman punya matriks A 2 kali 2, terus punya matriks B 2 kali satu, ini bisa dikerjakan. Kalau misalnya tak balik deh, tak balik. Misalnya matriks B, satu baris, dua baris, satu kolom, kali matriks A, dua baris, dua kolom. Apakah ini bisa dikerjakan? Nah, tidak bisa. Kalian udah tahu. Karena kolom dari matriks ini sama baris sama dari matriks ini nggak match. Jadi ini berlaku juga di sini, di Python. Kalau misalnya dia nggak match, nggak pas, itu dia nggak bisa dikerjakan. Jadi teman-teman harus memastikan kolom dari matriks yang dikali dan baris baris dari matriks yang mengali yaitu sama. Jadi biar bisa dikerjakan. Ini sama kayak standar matematika lah. Dan juga berlaku di sini di Python. Kalau misalnya nggak sama ya harus disamakan dulu.
gitu. Nah, ini prosesnya. Prosesnya teman-teman diminta untuk melakukan operasi ini. Jadi satu kali satu, terus plus dua kali dua yang ini, yang atas. Terus yang bawah tiga kali satu plus empat kali dua, diperoleh seperti ini. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk indeks, jadi satu ini di mana sih? Satu ini kan dari matriks A ya, matriks A indeks 00. Nah ini. Nah ini. Terus dua, satu kali satu yang ini, yang aduh tak ganti warna deh, hijau yang ini, nah nyaru sama background yang ini. Nah, ini adalah satu dari sini, matriks B. B 0,0. Terus dua, dua ini adalah matriks A tapi baris 0 kolom satu. Terus dua ini matriks B tapi baris satu kolom baris dua kolom satu. Nah, ini. Terus yang tiga, tiga ini kan yang ini. Tiga ini adalah baris kedua. Jadi baris ini yang satu dari matriks A, kolomnya kolom pertama. 0. Terus plus dikali kali B-nya yang ini sama kayak tadi 0,0. Terus plus B, sorry, plus 4. Empatnya adalah dari sini. Ini berarti matriksnya matriks A, baris satu kolom satu. Nih. Baris satu kolom satu itu maksudnya indeksnya ya. Jadi kan mulainya 0. Jadi 0, 1. Jadi satu itu artinya baris kedua artinya. Baris kedua dan kolom kedua. Nah, itu. Tapi indeksnya satu sama satu. Nah, itu. Nah, kita pengen gimana sih caranya biar diperoleh hal seperti ini, yang ini. Yang oh nih, yang kayak gini nih, yang rumus ini clear clear clear. Gimana nih cara clear eraser? Nah, kita pengen mencari tahu gimana sih cara nge-breakdown nge-breakdown dari matriks dari operasi for yang ini. Nah, operasi for yang ini kan sebenarnya kayak gini kan sebenarnya. Dia tuh simpelnya tuh operasi for itu ada karena kita pengen melakukan operasi eh, indeks. Kalau misalnya yang ini ya, ini kalau misalnya yang penjumlahan kan seperti ini. C00 sama dengan A00 plus B00. Terus C01 plus A01 sama dengan C01 plus B01. Terus C10 dengan A10 plus B10. Terus C terakhir satu satu sama dengan A satu satu plus B satu satu. Nah, sebenarnya kan teman-teman dalam mengisi matriks ya, kan diminta seperti ini nih, sebenarnya di layar. Cuman kalau nulis 4 ini baru 4 baris. Semisal melakukan operasi penambahan pengurangan matriks 10 kali 10, wah, nulis baris panjang ini kan repot. Makanya disingkat dengan for. Cara nyingkatnya gimana? Mencari pola yang sama, pola yang berubah. Nah, ini nih, kayak baris nih. Kan pertama 00 terus berubah jadi satu. Terus ini awalnya 01, dia berpola 01. Nah, ini kita pisahkan jadi J yang ini. Nah, ini juga dipisahkan jadi I yang ini. Nah, gimana caranya dari yang ini, it's, nah yang ini kita pengen misahin juga. Misahin jadi beberapa tingkatan for. Apakah dengan menggunakan for dua lapis bisa? Nah itu, jadi kita tuh mencari pola ini indeksnya biar kita eh, dapat pengulangannya di mana, pola itu di mana. Kita pengen tahu, cari tahu. Nah itu. Nah sebenarnya teorinya terkait itu. Sebelum ke sono, caranya satu dalam melakukan rekaman matriks, jangan lupa buat matriks kosong, wajib buat matriks kosong. Nah teman-teman, ketika membuat matriks kosong untuk perkalian matriks itu agak beda dengan matriks kosong pada penambahan maupun penjumlahan. Kenapa? Karena ketika membuat matriks kosong, buat penambahan penjumlahan, teman-teman ngebuat matriks kosong ya. Itu kan bisa berdasar matriks A, kalau matriks A, atau matriks B, kalau matriks B. Kenapa? Matriks A dan B dimensinya sama kok. 2 kali 2 plus minus 2 kali 2 ya sama. Jadi matriks C-nya mau mengacu ke matriks A boleh, matriks B boleh. Nggak masalah. Nah, ini dibuktikan dengan yang ini nih. Teman-teman bisa cek yang ini. Kita mundur, 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 mundur. Nih, ya, nih. Nih. Ini dua-duanya pakai matriks A. Nah nih, lihat ya, lihat yang tertandai ini warna merah, merah, merah. Len A0, kolom baris 0. Kolom matriks 0. Len A, baris A. Jadi dua-duanya yang ikut
A. Nah, teman-teman perhatikan buat perkalian. Perkalian itu nggak bisa gitu. Karena teman-teman kan tadi paham nih, dalam melakukan operasi ini, antara baris kolom matriks A sama baris kolom matriks B beda. Matriks A itu punya dua baris dua kolom. Matriks B punya dua baris satu kolom. Beda nih, nggak sama. Nah, ketika membuat matriks kosong, harap sesuaikan dengan hasilnya. Maka di sini nanti kita mengikuti barisnya A, tapi kolomnya kolom B. Nah, tentang di sini nih, yang ini, lihat ya, len B 0. Artinya, tolong kamu buat matriks, kolomnya itu sejumlah kolom B. Ya, kolom B kan satu nih. Ya, ini cuma sebaris doang nih, sekolom doang nih. Tapi barisnya sebanyak baris A. Nah ini, dua baris, satu kolom. Nah, kalau teman-teman ini nggak notice, nggak merhatiin, jadi ini len A 0 sama ini len A, nanti kebentuk hasilnya itu matriksnya 2 kali 2. Jadi bukan 2 kali satu. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi kalau untuk perkalian, perhatikan wadah kosongnya, matriks kosongnya, itu agak beda. Kolomnya ikut yang matriks satunya, barisnya ikut matriks sebelahnya. Udah. Oke, terus bagaimana caranya dengan for? Ini coba tak ini ya eksperimen. Jadi nyoba-nyoba. Kalau gagal nggak masalah. Nyoba-nyoba. Semisal kalau tadi kan rumusnya kayak gini nih. A I J plus B I J. Plusnya tak ganti deh. Tak ganti menjadi bintang. Nah, apakah dengan mengganti bintang itu bisa menyesuaikan dengan yang kita mau, yang kayak gini? Nah, kita targetnya tuh bisa bentuk kayak gini. Nah, setelah kita ubah menjadi bintang, kita ubah jadi bintang. Nah, kita peroleh seperti ini. Berarti C00 ini kan for ya, perulangan ya. Ingat yang dikatakan for yang dalam dulu. Jadi C0 kan berarti kolom dari nol. Kolomnya kan ada nol ya. Kolomnya nol tuh indeksnya ya. Artinya dia cuma punya satu kolom. Nah, ini satu kolom. Nah, C00 nih tak ganti aja I sama J-nya A00 kali B00. Diperoleh A00 tadi berapa? A00 itu adalah nih, satu. Kemudian B00 satu. Jadi satu kali satu. Maka diperoleh satu. Terus J-nya 0, ak- J1 nggak ada. Kenapa J1 nggak ada? Karena tadi jumlah kolom B cuma satu. Jadi kita langsung naik ke I, ke atasnya. Nah, yang I, yang nol sudah, tinggal naik ke satu. Maka di sini C1 nol. Nah, ini sudah di reminder nih. Your meeting will end in 10 minutes. A1 nol kali B1 nol. Nah, A1 nol baris satu. Nah, ini baris satu. Kolom nol nih, 3. Terus yang B juga sama, 2. Jadi 3 kali 2. Nah, hasilnya diperoleh nih, C1,6. Tidak sama dengan hasil yang ini. Nah, artinya kesimpulannya, kalau teman-teman dalam perkalian matriks hanya menggunakan dua tingkatan for seperti ini, tidak akan berhasil. Nah, kita butuh for yang ketiga. For yang ketiga itu untuk mengakses indeks yang berbeda. Jadi, kalau selama ini kita hanya bermain di sini, mana nih, mana? I sama J, I sama J, I sama J, I sama J. Nah, itu kita perlu menggunakan indeks yang lain. Karena polanya, setelah kita cek di sini ya. Yang ini ada yang nggak naik. Contoh, yang ini ya. Yang ini sama dua ini nggak berubah. Ya. Kalau yang ini naik nih, yang pertama naik, yang ini naik, ini tetap, sisa tetap. Nah, artinya ada yang perlu kita cek. Nah, untuk yang naik ini pasti dia I. Nah, terus inilah cara kita melakukan perkalian matriks. Cara melakukan perkalian matriks, kita wajib menggunakan tiga tingkatan for. Ini kalau list dalam list ya. Jadi kita pakai tiga tingkatan for. Nah, yang pertama, ini adalah baris dari matriksnya. Matriks C. Jadi di sini matriks C kan barisnya ada dua nih. Jadi ada nol sama satu. Terus J itu nol doang nih. Karena ya dia cuma satu kolom kan. Terus range len C. Ini kan berarti nol sama satu baris matriks C. Jadi pertama, kita lihat dulu I-nya nol. Jadi kita lihat dulu I-nya nol, terus J-nya nol, K-nya nol. Nah, diperoleh ini. Pakai ini C00, A00, B00. Lihatlah barisnya gini. Nah, diperoleh satu. Naik nih. Nol kita selesai dulu yang dalam ya. Nol sudah, satu berarti. C00 yang ini. 00. A-nya nol, A-nya, I-nya nol, K satu sekarang. Terus B-nya kayak naik satu. J-nya 0. Diperoleh segini. 4. Dah. K-nya sudah selesai. J naik. J-nya karena cuma 0 ya kita nggak perlu J cuma satu nggak perlu.
I-nya, I tadi nol sudah, sekarang naik satu. Jadi I-nya sekarang Hmm. I sama dengan Oh, satu, J-nya tetap nol, K-nya kita mulai lagi dari nol. Jadi I-nya satu. Ini I-nya, I-nya satu, I 1,0, ya J-nya nol kan. Terus A, I-nya satu, K-nya nol dulu. Terus B-nya sama, K sama J-nya nol, diperoleh sekian. Terus berikutnya, masih sama, cuman K-nya sekarang naik satu. Yang ini. Ini masih sama, IJ-nya masih 1,0. Nah, ini tambah lama lihat nih. K-nya naik. Terus K sama J yang di sini ini naik. K-nya naik. Gitu. Nah, diperoleh seperti ini. Nah, ini hasilnya udah bener. Udah sesuai sama yang kita pengenin. Cuman pas dicek, pas di print, kok hasilnya 4,8. Harusnya kan 5,11. Nah, salahnya di mana? Salahnya ketika teman-teman melakukan proses ini, yang ini, set, dia itu yang pertama gini tuh bentuknya. C sama dengan pas apa material kosong kan. Gini nih. Nah, ketika dilakukan operasi yang pertama, baris satu, diperoleh bentuknya seperti ini. 1,0. Nah, ketika dilakukan operasi yang ini, yang kedua, ini berubah jadi 4,0. Artinya, yang kedua itu nimpa. Nimpa yang pertama, karena posisinya sama nih, lihat nih. Ya. Sama-sama C00 gitu kan. Dia nimpa, nimpa yang sama. Nah, sama kayak gini dia nimpa, makanya dia itu nggak muncul yang kita mau nih. Dia cuma muncul yang terakhir doang nih 4 sama 8. Gitu alasannya. Nah, makanya sebelum itu kita perlu membuat namanya tuh ini plus ini. Nah, kita ulang ya. Pas awal kan gini bentuknya nih 0,0. Lihat dulu yang pertama nih C00 lihat. C00 yang awalnya kan 0 nih. Ya kan 0 kan? Baru yang tadi satu kali satu. Nah, di posisi ini C0 itu sudah punya nilai nih. Nilainya adalah satu. Karena satu kali satu kan. 0 plus satu kali satu. Yang ini satu. Nilai satu inilah yang dimasukkan ke sini. Set. Jadi di looping for yang kedua, yang kaya sama dengan satu, yang ini, nilai C00 lagi itu sudah bukan lagi nol, tapi sudah nilai satu. Karena dia ngambil dari atasnya, dari sebelumnya. Maka di sini satu plus 2 kali 2 diperolehlah 4. Gitu teman-teman. Nah, ini sama kayak gini. Pas I-nya berubah jadi satu. Nah, ini awalnya yang ini kan nol nih. Nol nih. Kan? Baris satu. Ya, itu artinya baris kedua. Indeksnya kolomnya yang ini. Kan? Nol kan? Plus 3 kali satu. Nah, diperoleh hasilnya 3. Nah, di yang berikutnya, di posisi yang satu nol ini, masuk ke sini. Ya kan? Nah, ini nilainya berapa? Nilainya ya ini 3. Gitu. Maka 3 plus 4 kali 2 artinya dia sudah peroleh 11. Udah. Gitu doang. Jadi teman-teman gitu. Itu adalah cara kita melakukan perkalian matriks. Nah, intinya teman-teman dalam perkalian matriks teman-teman wajib satu ngebuat matriks kosong. Matriks kosong, perhatikan size-nya. Karena size dari matriks kosong itu agak beda sama penambahan pengurangan. Dalam penambahan pengurangan, teman-teman mau learn A0 ya, kolom yang dari matriks sebelah, baru sebelah, ya sama aja. Karena ukuran dimensi dua matriks ini sama kok. Tapi kalau untuk perkalian, hati-hati dengan matriks kosongnya. Ternyata dalam membuat matriks kosong, itu perhatikan baris kolomnya. Hasil outputnya itu gimana. Itu pertama. Kedua, ketika melakukan perkalian matriks dengan list ya, for dalam for, itu teman-teman perlu membuat tiga lapis for. Jadi for pertama I itu untuk baris, J itu untuk kolom, I itu untuk penambahannya. Nah, itu yang ketiga. Jadi tiga lapis for, ada I, J, sama K. Nah, di sini teman-teman sintaksnya selalu kayak gini. Ini ya ini tinggal teman-teman cek aja. I, J, A, I, K, B, K, J. Ini selalu seperti ini. Nggak bakal ya bakal macam-macam berubah-berubah sih paling ya dikit-dikit doang. Tapi intinya seperti itu. Teman-teman perlu untuk membuat tiga lapis for IJK dan di lapisan paling dalam nanti perlu untuk operasinya ada penambahan dulu yang ditambah sama perkaliannya. Jadi perkalian di sini tuh tujuannya sama untuk melakukan indeks matriks A sama B, tapi hasilnya ini perlu disum atau ditambahkan dengan hasil penjumlahan yang sebelumnya. Inilah menjawab yang tadi teman menjawab yang ini. Ini ya. Ini. Set. Jadi bayangin aja ketika dilakukan operasi matriks, itu kan sudah diperoleh nilai ini nih, satu kali satu nih. Nah, nilai satu kali satu ini jangan sampai ke replace, kebuang. Kita simpan sebagai sebuah nilai satu. Nah, kita baru tambahkan ke sini. Inilah agak ribetnya dari perkalian matriks itu teman-teman ada operasi penambahannya, baru ada perkaliannya.
Jadi perkalian matriks sudah dapat sebuah nilai, nanti itu nilai itu ditambahkan dengan perkalian matriks yang berikutnya, di for yang berikutnya. Jadi gitu. Nah, itu inti dari teorinya itu teman-teman, satu buat matriks kosong, dua perlu tiga for, tiga. Nah, ini ada operasi penambahan dan perkalian. Nah, ini secara garis besar itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicermati aja ini scriptnya sama sintaksnya, bisa tak share sih materinya di materi PPT-nya. Cuman itu. Em, ini caranya ya di Python ya. Ini udah. Nah, ini mana nih? Nah, ini rumusnya nih. Itu sebenarnya materinya itu teman-teman. Mungkin wah dia lagi. Mungkin ada yang pengen ditanyain mungkin teman-teman. 1 menit terakhir nih. Gak ada yang 2 menit. Materinya itu terkait nampai. Ini mohon maaf nih yang Mbak-mbak cutting, kita beberapa adik-adiknya itu udah nyobain nampai. So. Nampai kita Kamis ini ya nanti ya teorinya. Jadi ini teori yang minggu lalu harusnya. Ada yang tanya mungkin absen gimana absen? Ada yang pengen nanya absen nggak? Ini pasti kalian bakal kecewa sama absen ini. Belum ada yang pengen tanyain? Oke, ini last minute. Kayaknya nggak ada. Oke, kita kayaknya, wah ini udah ditunggu-tunggu oleh si Zoom. Oke, mungkin itu aja materinya teman-teman untuk absen. Nanti tak centangin semua di semester. Ya, jadi kecewa karena, gitu nggak usah masuk gitu. Tapi ya semoga ada manfaatnya. Nanti kita pas UAS mana tahu ada keluar gitu kan, pas ada ujian bisa jawab itu istilahnya, karena nanti pas ujian ada soal matriks, silakan kerjakan dengan for, silakan kerjakan dengan nampai. Jadi ya teman-teman semoga bisa menambah-nambah apa yang diperoleh. Oke, mungkin itu teman-teman, ini karena zoomnya udah sangat-sangat mepet, kayaknya tiba-tiba bakal putus sendiri. Mungkin itu saja teman-teman yang tak sampaikan. Hutang kita sudah lunas, jangan ditagih. Jadi minggu depan ya itu sudah pada siap. Cuma praktikum kita masih ketemu. Praktikum masih ketemu. Sama teori kita masih ketemu Kamis terakhir. Habis itu udah selesai. Teori sama Pak Ecep. Mulai Kamis depan. Gitu ya teman-teman.